Selamat malam pemuda remaja yang dikasih Tuhan. Shalom. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa biarlah pemuda remaja boleh mendengarkan firman Tuhan dan hidup mereka boleh diubahkan. Berkati firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawari pasal 26 ayat 3 sampai 5. Kemudian dilanjutkan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 21. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat 15 sampai dengan ayat 16. Ia membuat juga Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat 18 sampai dengan 21. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepada mereka, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus itu, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara, ketika kita merenung kisah ini tentang Uzia, kita belajar bahwa Uzia pada awal mula dia muda, dia mencari Tuhan. Dan ketika dia mencari Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya berhasil. Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Ketika itu majulah dia menjadi raja yang luar biasa. Bahkan dia menciptakan teknologi yang luar biasa pada waktu itu, di mana panah bisa melemparkan batu yang bisa untuk membuat musuh kalah. Tetapi pada saat di puncak-puncak suksesnya, justru dia menjadi sombong. Dia mau membakar ukupan yang harusnya itu pekerjaan imam. Dan akhirnya dia terjadilah dalam dirinya penyakit kusta, sampai pada hari matinya dia diasingkan. Saudara, mari kita merenungkan hal ini. Apa pelajaran bisa kita ambil, anak muda? Ketika engkau masih muda, carilah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan membuat usahamu berhasil, ketika Tuhan membuat engkau hidup, ketika Tuhan membuat engkau maju, ketika engkau mendapat gelar S1 sarjana, ketika engkau merasakan pertolongan Tuhan luar biasa, jabatanmu naik, engkau bukan S1 nanti S2, S3, doktor, mungkin kau jadi seorang direktur, mungkin
karirmu menjadi manajer, ingat, jangan sombong. Tetap rendah hati. Jangan engkau merasa bahwa engkau tahu segalanya dan engkau melakukan apa yang dilanggar, apa yang Tuhan tidak mau. Engkau melanggar apa yang Tuhan larang. Dan usia ini, apa yang dia dapat? Penyakit kusta dan dikucilkan sampai matinya. Inilah satu perenungan, saudara. Satu perenungan bahwa dalam hidup kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita harus rendah hati. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak mampu buat apa-apa. Mari renungan ini mengajarkan kita. Hai anak muda, jangan sombong, tapi senantiasa rendah hati, takutlah akan Tuhan. Di luar Tuhan engkau tidak bisa buat apa-apa. Biarlah kita belajar dari Raja Uzia sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang mengutamakan Tuhan, dan pribadi yang rendah hati. Kita berdoa. Bapa, biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami yang mendengar, sehingga kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang rendah hati. Bahkan kami menjadi pribadi yang tidak sombong, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi bersama Tuhan, Tuhanlah yang membuat usaha kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.